Om Swastiastu. Selamat datang lagi di channel kami Ditya Bocil. Untuk konten kali ini kita akan membuat animasi legenda dari Ogoh-ogoh Paksi Ireng, Ogoh-ogoh dari Banjar Gemah yang dibuat oleh Om Marmar Herayukti. Ya, jadi sebelum konten ini kita lanjut, jangan lupa like and subscribe-nya agar channel ini terus berkembang. Cerita Paksi Ireng. Cerita ini akan diawali oleh perjalanan dari 5 orang pemuda Bali, di mana mereka melakukan perantauan ke pesisir barat pulau untuk membuka lahan pertanian. Nah, mereka di sana melihat sudah banyak ada masyarakat yang mulai berkebun dan mempunyai ladang persawahan. Yang melihat hal itu, kelima dari pemuda ini memutuskan untuk mencari lahan yang berbeda. Mereka mencoba untuk pergi ke balik gunung yang berada di dekat hutan. Nah, jadi dalam perjalanan itu mereka cukup mengalami beberapa kesulitan-kesulitan ya. Di antaranya mereka berada di dalam badai ya. Jadi dalam perjalanannya itu kelima pemuda ini mulai masuk ke daerah yang mereka masuk ini tanpa izin. Mereka udah kesana kemari, mereka tidak menemukan lahan yang benar-benar subur seperti yang mereka inginkan. Jadi sejauh mata memandang, yang mereka jumpai hanya lahan tandus dan gersang, bahkan banyak bebatuan yang ada di sekitaran sana. Nah, ketika badai datang, mereka mencoba untuk menjelajah ke sebuah gua. Nah, mereka masuk untuk berteduh untuk beberapa saat karena hujan badai ini cukup mengganggu atau menyulitkan mereka dalam perjalanan ini. Mereka berlima tidak menyerah, jadi mereka tetap berusaha untuk mendapatkan tanah atau lahan yang menjadi keinginan mereka. Hari demi hari mereka lalui, namun tetap saja yang mereka temukan hanyalah lahan tandus. Tidak ada tanda-tanda kehidupan untuk bercocok tanam ataupun berkebun. Nah, pada akhirnya salah satu dari mereka pun mengumpat dan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Bahkan mereka mengutuk tanah yang tandus itu. Mendengar umpatan adiknya, sang kakak pun segera menegur untuk tidak lagi berkata-kata kotor di tanah keramat ini. Namun sang adik acuh tak acuh. Dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang kakak. Hingga akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh sang kakak pun terjadi. Angin bertiup kencang dan muncullah sesosok burung yang berbadan manusia atau manusia berkepala burung. Dengan kekuatannya yang dahsyat, ia mengeluarkan angin yang begitu kencang hingga menyebabkan kelima orang ini panik. Sosok ini merupakan Paksi Ireng atau manusia dengan kepala burung yang berwarna hitam. Tak hanya angin yang kencang, petir bahkan bebatuan yang ada di sekitaran itu berterbangan. Kekuatan yang begitu dahsyat ditunjukkan oleh Paksi Ireng ini. Sang adik yang tadinya sok jagoan tiba-tiba merasa takut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Paksi Ireng. Paksi Ireng pun marah dan menyebut pemuda tadi tak berhak untuk memaki tanah yang bukan haknya. Paksi Ireng pun murka dan kemudian mengutuk pemuda yang tadi mengumpat dan merubahnya berubah menjadi burung gagak yang gagu dan yang kehadirannya tidak akan disukai oleh manusia karena ia merupakan lambang dari kabar kematian. Sang kakak pun sempat memohon, namun Paksi Ireng tidak menanggapinya.
Sang kakak terus memohon kepada Paksi Ireng untuk memaafkan sang adik dan mencabut kutukannya. Namun Paksi Ireng tetap saja tidak mau mengikuti permintaan sang kakak. Sebagai gantinya, Paksi Ireng akan mengabulkan satu permintaan dari pemuda baik tadi. Pemuda baik itu pun meminta agar lahan tandus yang tadinya ia injak dan gersang tersebut berubah menjadi lahan yang subur untuk pertanian. Ia berharap itu akan berguna bagi keturunannya nanti. Dan Paksi Ireng pun memenuhi permintaan tersebut. Dan seketika Paksi Ireng pun mengepakkan sayapnya. Dan pemuda itu pun terkagum-kagum karena melihat tanah yang tadinya kering seketika berubah menjadi hutan yang begitu lebat dan gembur, subur dan lembab. Dan sekarang, desa itu dikenal dengan nama Desa Kedesan. Jadi itulah filosofi atau dasar dari pembuatan ogoh-ogoh Paksi Ireng yang diambil dari sebuah legenda. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih.